Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh kali ini, subuh yang keempat bulan suci Ramadan, kita masih berkesempatan untuk mengikuti atau mengadakan diskusi agama ini, ceramah subuh ini, dengan harapan mudah-mudahan subuh kita menjadi subuh yang berkah, Ramadan kita menjadi Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita muliakan. Mudah-mudahan kita bisa menteladani beliau dan semoga kita bisa bersua dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Teman-teman hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah masih akan terus berlanjut, dan kali ini sudah hadis yang keempat seputar Ramadan. Mudah-mudahan hadis-hadis yang lalu bisa kita amalkan, kalau perlu kita sebarkan minimal ke dalam lingkup keluarga kita semua. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis ya. Kalau sempat dijawab hari ini dijawab, kalau enggak insyaallah saya catat dan akan dijawab pada hari-hari yang lain. Sama dengan pertanyaan kemarin, saya mohon maaf kalau masih ada yang belum sempat terjawab ya, tapi saya sudah catat, sudah inventaris. Mudah-mudahan bisa dijawab hari ini insyaallah. Baik teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita hari ini adalah menyempurnakan buka puasa ya. Buka puasa adalah rutinitas kita setiap hari, tetapi bisa saja belum sempurna karena kita belum paham dan belum tahu bagaimana tuntunan dalam buka puasa. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan buka puasanya. Oleh karena itu menarik untuk kita bahas hadis-hadis yang berkenaan tentang ini pada kesempatan kali ini. Baik, saya bacakan hadisnya dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yuftiru ala ratabatin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ya itu berbuka puasa ala ratabatin qabla an yusalliya. Sebelum salat maghrib dia sempatkan diri untuk berbuka dulu. Dengan apa beliau berbuka? Ala ratabat. Ratabat itu artinya kurma matang. Ratbun juga artinya basah ya. Ala ratabat, dia memakan kurma yang masih segar, yang basah ya, yang matang, basah, segar. Nah, ini bisa kita cari kalau ada di pasar, ada yang jual online ya, datangkanlah, beli ya. Itu segar dan itu sangat bagus sekali untuk pencernaan karena dia cepat dicerna oleh lambung kita dan insya Allah akan mengembalikan tenaga lebih cepat. Dan itu yang Nabi ajarkan. Fa illam takun ratabatun fa'ala tamarat. Kalau beliau tidak mendapatkan kurma yang jenis tadi ya, yang segar, yang matangnya pas ya, yang masih lembek-lembek begitu, kalau dia tidak dapat seperti itu, fa'ala tamarat. Dia buka dengan kurma kering. Jadi kurma biasa kalau sudah matang itu supaya tahan lama biasa dijemur kering ya. Nah, itu dia makan. Nah, cuman kan beda ya, keras dia. Fa illam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada juga kurma kering, dia teguk beberapa teguk air putih.
Jadi urutannya tadi, beliau makan kurma yang segar, ya, yang lembek, yang matang. Kalau tidak dapat, beliau ambil kurma yang kering. Kalau tidak ada juga, dia teguk beberapa teguk air. Itu beliau lakukan kapan? Beliau lakukan sebelum melaksanakan salat maghrib. Ini sunnahnya Nabi, ya, artinya caranya Nabi dalam berbuka. Sederhana, tidak banyak macamnya. Kadang-kadang kita kalau berbuka kan banyak sekali macamnya. Kita bingung milih yang mana yang kita mau makan itu, saking banyaknya. Tetapi kalau Nabi sederhana saja, tetapi makannya Nabi itu makanan yang sehat, ya. Jadi intinya kurma. Jadi carilah kurma, dan alhamdulillah sekarang banyak sekali kurma yang bisa kita beli, ya. Kita bisa akses. Nah, ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Abu Daud, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama seperti yang kita sampaikan tadi, ya, urutannya makanlah kurma yang segar. Kalau tidak ada baru kurma kering, baru kemudian setelah itu minum air kalau tidak ada, atau tutup dengan air. Air putih sangat baik untuk kesehatan kita. Ada sebagian yang mengatakan manis-manisan juga boleh, karena kurma itu manis. Lalu kemudian gantilah dengan manis yang lain sesuai dengan makanan yang ada di kampung masing-masing, itu juga boleh, ya. Tetapi lebih baiknya, lebih afdalnya kalau ada kurma. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuka Nabi tidak lupa berdoa. Jadi kita berbuka kadang buka saja karena makanan sudah tersaji begitu, lupa berdoa. Nah, ternyata Nabi punya doa khusus ketika beliau berbuka. Apa doanya? Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian, sebagai cross check dari apa yang selama ini kita baca, ya. Karena memang dalam beragama itu ada tuntunannya, ya. Ada rujukan kita adalah Al-Quran, kemudian rujukan kita adalah hadis-hadis Nabi atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dipahami oleh para ulama kita, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat bagaimana Nabi dan apa doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam sebuah hadis dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara, ketika dia berbuka, ya, jika dia berbuka, qala, beliau berkata, ini doanya Nabi. Nah, bisa dicatat, dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya. Hadis riwayat Abu Daud. Saya ulang lagi, dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apa artinya? Artinya adalah dhahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga. Jadi kalau mau berbuka itu kan, ya, dahaga yang hilang, rasa lapar hilang. Dhahabaz zama' wa batallatil uruq. Nah, sekarang ini kerongkongan kita menjadi basah. Hilanglah dahaga, basahlah kerongkongan, wa thabatal ajru insyaallah, dan tercatatlah pahalanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mengisi kerongkongan kita, selain menghilangkan dahaga kita, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami dengan buka ini mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi jangan lupakan itu. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Usahakan dihafal, teman-teman sekalian. Sayang, ya. Sayang. Saya ulang sekali lagi. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hilanglah dahaga, basahlah kerongkongan, dan insyaallah dengan izin Allah tercatat sebagai pahala. Subhanallah. Ini doa. Adapun doa-doa yang lain memang ada beberapa riwayat, tetapi tidak kuat dalil-dalilnya. Yang paling kuat ini. Walaupun doa itu bebas saja sebenarnya, doa bebas saja. Kita bisa baca doa-doa yang baik menjelang buka puasa. Kita tambah-tambahkan dengan doa yang lain menjelang buka puasa.
Bahkan kita mau bersalawat juga tidak masalah, karena Nabi bersabda waktu-waktu diijabah doa itu adalah ketika kita buka puasa. Jadi perbanyaklah berdoa, tapi doa yang paling bagus adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa tadi yang dibaca Nabi, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang selama ini kita baca adalah Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna, ya. Itu tidak apa-apa, artinya bagus. Cuma kalau mau lebih afdalnya baca yang diajarkan oleh Nabi yang sahih, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah tidak pernah menunda berbukanya. Jadi kalau sudah masuk ghurub syams, sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu berbuka. Sekarang ada waktu, ya, waktu iftar namanya, waktu berbuka yang dirilis oleh Kementerian Agama. Nah, sudah masuk, jangan ditunda, langsung, ya, jangan ditunda-tunda. Bahkan Nabi mengatakan salah satu pintu-pintu kebaikan itu kalau kita mensegerakan buka puasa. Lihat bagaimana agama kita ini tidak menyuruh orang untuk hidup susah, ya. Yang paling bagus adalah yang mengakhirkan buka puasanya. Bagaimana caranya? Kita sudah menahan haus, menahan lapar dari mulai pagi sampai terbenam matahari, terus disuruh lagi tunda. Tidak, agama kita tidak begitu. Segera lakukan, segera buka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang itu akan senantiasa dalam kebaikan kalau mereka mensegerakan buka puasa. Ya, minimalkan tadi ambil korma, teguk air, selesai. La yazalun nasu bi khairin. Orang-orang akan terus berada dalam kebaikan kalau dia mensegerakan buka. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan ini, ada beberapa penjelasan terhadap masalah ini. Di antaranya keberkahan-keberkahan itu pasti, keberkahan-keberkahan puasa itu akan terus dia dapatkan kalau dia mensegerakan bukanya. Mensegerakan, bukan buka sebelum waktunya, ya. Masuk waktu buka. Ada yang mengatakan la yazalun nasu muntazimin. Orang-orang akan senantiasa berdisiplin tinggi dan itu akan melahirkan kebaikan kalau dia mensegerakan buka. Dengan mensegerakan buka, maghribnya tidak telat. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita bukanya telat, otomatis maghribnya juga lewat. Nah, berarti kan buka melahirkan ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan melahirkan bisa saja dosa karena mengundur-undur waktu sholat. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Mereka akan terus berada dalam kebaikan kalau bukanya disegerakan. Dan buka tidak boleh terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Kalau buka terlalu kenyang, maghrib jadi susah, ya. Budaya kita di kampung misalnya buka langsung makan nasi itu baik, tetapi makan nasi itu berat. Nah, nanti kalau sudah makan nasi biasanya sudah susah dia sholat. Maka lebih baik kurma sedikit atau manisan sedikit lalu minum air. Setelah itu sholat, nanti habis maghrib baru kita lanjut. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada hadis lain juga yang berkenaan dengan buka puasa ini. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya, ibu kita semua, yaitu kulna ya ummul mukminin, ya. Ada seorang datang kepada ummul mukminin Aisyah, ya. Dia bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibu kita semua, ibu kaum mukminin, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda sikap. Ahaduhuma yu'ajjilul iftara wa yu'ajjilus shalah. Yang pertama, suka sekali mensegerakan berbukanya dan mensegerakan salat maghribnya. Wal akhar yu'akhirul iftara wa yu'akhirus shalah. Yang satu lagi, dia selalu menunda-nunda bukanya, akhirnya salatnya juga ditunda-tunda. Qalat ayyuhuma allazi yu'ajjilul iftara wa yu'ajjilus shalah. Lalu kemudian Aisyah bertanya, siapa di antara kedua orang ini yang mensegerakan buka dan mensegerakan salatnya? Qala qulna Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Kami menjawab,
beliau adalah Abdullah. Yang dimaksud Abdullah adalah Ibni Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu an. Qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, itu yang betul. Itulah yang selama ini dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Mensegerakan buka, lalu kemudian mensegerakan sholat maghrib. Jadi tidak ditunda ya. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah. Nah supaya buka puasa kita juga sempurna, ada hal lain yang perlu kita lakukan. Apa itu? Jangan lupa kalau kita punya rezeki, berbagilah buka puasa dengan orang lain. Mungkin ini agak berat dilakukan sekarang di masjid ya, agak susah juga kita mengundang orang ke rumah karena situasi seperti ini. Nah bisa kita berbagi dalam bentuk donasi. Nah, siapa yang melakukan itu kita bagi dalam bentuk donasi, atau kita cari tetangga yang tidak mampu, kita berikan dengan niat kita pakai untuk berbuka puasa. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'a. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa ya, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berbuka puasa itu. Ini kan kesempurnaan. Jadi kita berpuasa, kita juga berbagi dengan sesama untuk buka puasa, maka kita dapat double pahala berpuasa dan pahala memberikan orang berpuasa yang mana nilainya juga sama dengan orang berpuasa. Ini cara-cara menyempurnakan buka puasa. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buka puasa itu adalah satu kenikmatan ya, satu kegembiraan khusus yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan ini betul. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana ketika ada orang berbuka jam 12 siang. Senang enggak dia? Gembira enggak dia? Tidak. Ibu-ibu yang lagi sakit, bapak-bapak yang lagi sakit, makan di siang hari itu enggak gembira. Tetapi bagaimana senangnya, bahagianya kita ketika kita kemudian buka jam 6 ya, atau pas matahari terbenam itu. Subhanallah, ada perasaan senang, gembira, bahagia itu telah menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu di dalam hadisnya. Ini baru di dunia. Masih ada satu kegembiraan lagi yang disimpan untuk orang yang berpuasa di akhirat nanti. Jadi kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang cukup panjang, beliau mengatakan bahwa kullu amal ibni adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan nilai kebaikannya. Kalau kita lakukan dengan niat ikhlas, kalau kita lakukan dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dikali 10. Itu rumus kebaikan dalam Islam itu. Satu kebaikan kali 10. Ila 700 dhi'fin. Bahkan dikali sampai 700 kali lipat. Itu bergantung kepada kualitas ya. Semakin bagus kualitasnya, semakin besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal dikali 10. Semua kebaikan begitu konsepnya. Illa shaum. Kecuali ada satu ibadah yang tidak begitu. Ibadah apa itu? Ibadah puasa. Tidak ada rumusnya. 1 kali puasa kali 10 kali 700. Tidak ada. Kenapa? Fa innahu li. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, itu adalah milik saya. Puasa itu yang kamu lakukan wahai hambaku milik saya. Wa ana ajzi bihi. Saya yang akan berikan balasan langsung. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwatnya, nafsunya, kemudian meninggalkan makan minumnya karena saya. Maka saya sendiri akan memberikan pahalanya nanti. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaannya. Farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Nah, itu kan ada rasa bahagia, subhanallah. Itu kebahagiaan harus dirasakan itu. Bahagia, alhamdulillah hari ini saya berhasil menyelesaikan puasa. Kegembiraan ketika datang Idul Fitri, alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan 30 hari puasa Ramadan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu nanti kelak dengan Tuhannya. Kalau kita di akhirat nanti, orang yang berpuasa itu kan diberikan keistimewaan. Ada surga khusus bagi mereka, orang-orang yang selama ini rajin berpuasa. Dan itu
tidak boleh masuk ke situ kecuali orang yang punya stok-stok puasa yang cukup banyak. Namanya surga Rayyan kan. Nah, itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara menyempurnakan buka puasa kita. Jadi tampakkan kegembiraan, rasakan kegembiraan itu, karena memang ini adalah kenikmatan yang hanya dinikmati oleh orang yang berpuasa. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan lagi jangan lupa baca doa setelah berbuka puasa. Ini banyak setelah buka puasa lupa berdoa. Pas mau buka saja dia berdoa, habis buka tidak berdoa. Padahal ini diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari dari Abi Salamah ya, bahwasanya pada saat saya kecil Nabi mengajarkan saya tata cara makan, salah satunya adalah baca bismillah sebelum makan, ya kan? Jadi tadi zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, ketika berbuka jangan lupa sertai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di akhir setelah berbuka minimal baca, kata Nabi tadi, Allah ridho kepada seorang hamba ketika dia makan, selesai makan dia puji Allah, selesai minum dia puji Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dia puji Allah? Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin minimal. Selesai makan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kita puji Allah karena dialah yang memberi kita makan dan minum. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah. Dan terakhir, sempurnakan puasa kita dengan apa? Dengan memperbanyak doa ketika kita berbuka. Banyak-banyak berdoa. Selain doa-doa yang masyru' tadi, yang diajarkan tadi, kita bisa berdoa dengan tambahkan doa yang lain. Kebutuhan kita apa? Sampaikan. Justru pada saat itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Beliau bersabda, "Salasu da'watin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak ditolak. 3 doa tidak ditolak. Yang mana saja? Yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua untuk anak-anaknya. Nah, ini memang luar biasa. Ada hajatnya bapak ibu, kita punya masalah, sampaikan kepada orang tua. Doakan kami. Mereka doanya tidak ditolak oleh Allah. Orang-orang tulus berdoa. Kemudian yang kedua, wada'ahutus shaim. Doanya orang-orang yang berpuasa. Nah, dalam riwayat, doanya ketika dia berbuka. Artinya dia sudah menyelesaikan rangkaian puasanya seharian, lalu kemudian dia ingin berbuka, dia sampaikan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang-orang yang berada dalam perjalanan. Jadi perbanyak doa ketika kita buka puasa, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mudah-mudahan segala masalah yang kita hadapi, segala kesulitan yang kita alami itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sekarang ini kita lagi mengalami musibah yang besar yang menimpa seluruh dunia, wabil khusus kaum muslimin. Ya, kita berdoa, manfaatkan waktu yang mustajab itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian materi kita untuk subuh hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi.